Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kuliner, kembali lagi bersama kami di podcast kuliner Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 1445 Hijriah. Baik, di sini saya dengan Muhammad Ilham Zazili selaku moderator yang akan membantu jalannya podcast. Dan juga kita sudah kedatangan narasumber yang begitu luar biasa dan juga menginspirasi, yaitu Bapak M. Junes Stradadium, AMD Par SE MSI. Baik Bapak, selamat datang kami ucapkan Terima di podcast kasih kuliner atas undangannya. Oke. Baik, untuk bahasan podcast kali ini kami mengangkat tema yaitu balasan memuliakan adalah kemuliaan. Nah, jadi Bapak, dengan tema yang sangat luar biasa ini yaitu balasan memuliakan adalah kemuliaan. Jadi di sini Ilham dan juga teman-teman kuliner ini ingin bertanya nih Pak. Menurut Bapak apa sih Pak definisi dan juga pemahaman dari kata memuliakan itu sendiri Pak? Ya, terima kasih Ilham, sahabat kuliner. Kata memuliakan ini sebenarnya kata yang tinggi ya, derajatnya tuh tinggi, mulia gitu. Dari menghargai, kemudian tingkatannya lagi sampai dimuliakan. Dan biasanya kata mulia ini pantasnya bagi orang yang memiliki kredibilitas, kemudian akhlak yang baik, tentunya seperti Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau kita muliakan seperti itu. Jadi definisi mulia ini sebenarnya kata-kata tingkat tinggi untuk menghargai seseorang. Dari akhlaknya tentunya, bukan hanya dari pangkat atau dunianya saja, tetapi akhiratnya pun itu bisa dikatakan suatu orang yang mulia apabila baik tentunya untuk bidang akhirat maupun dunianya gitu. Itu pandangan saya ya. Baik, berarti tidak semua orang itu bisa dimuliakan, bisa diambil gitu ya Pak? Betul. Jadi seseorang yang dimuliakan itu berarti seseorang yang benar-benar memiliki integritas ataupun kriteria yang begitu pantas ya, untuk dimuliakan. Ya betul, memiliki kredibilitas yang baik tentunya, integritas yang tinggi yang baik, kemudian memberikan contoh yang baik ya, menjadi tauladan ya, tauladan dan memberikan contoh yang baik, dan itu semuanya akan dengan sendirinya mereka atau orang tersebut akan dimuliakan tanpa dia minta dimuliakan. Tetapi orang yang mendapatkan manfaat yang banyak dari orang tersebut, tentunya orang tersebut akan dimuliakan. Seperti Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, ya, beliau tidak mau dimuliakan, tidak mau disebut Sayyidina. Tetapi kita sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad yang menyebutkan Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad pun sendiri tidak mau disebut Sayyidina, dimuliakan, tetapi kita sebagai umatnya yang memuliakan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena seluruh tindak tanduk Nabi Muhammad itu yang sangat mulia, ya, sangat baik sekali yang diterapkan di masyarakat gitu. Jadi mulia itu bukan hanya dari jabatan. Ada orang yang dimuliakan karena jabatan, karena ada harta, ada semacam. Tapi sejujurnya mulia, yang dimuliakan benar-benar mulia itu adalah orang yang memiliki akhlakul karimah yang baik, seperti Nabi kita. Seperti itu, Ilham. Baik Bapak, yang Ilham tarik kesimpulan tadi bahwa benar kata Bapak, memuliakan orang itu bukan hanya dari harta dan juga bukan Betul. dari jabatan. Gimana nih Pak dampak jika kita itu tidak memuliakan orang tersebut, atau dampak kita memuliakan orang tersebut Pak? Misalnya nih Pak, kita memuliakan orang si A misalnya gitu Pak. Terus dampak bagi kita dan dampak bagi mereka apa gitu? Gini, ada dua aspek kan di sini ya. Ada aspek individu dengan lingkungan. Kalau misalkan kita memuliakan seseorang, itu biasanya dengan tindak tanduk kita melakukan suatu penghargaan kepada orang tersebut. Dengan contoh, misalkan kita memuliakan seseorang dengan cara kita membuat orang tersebut nyaman, membuat orang tersebut diperhatikan, dihargai, ya kan? Kemudian dibantu, kemudian diarahkan semuanya, karena kita merasa orang tersebut adalah orang yang spesial atau dimuliakan. Ya kan? Jadi kalau misalkan dari individu kita memuliakan seseorang, ya itu boleh-boleh saja, siapapun boleh, tetapi tidak melebihi mulianya Allah gitu, dan Nabi gitu. Kalau di umat manusia, di masyarakat saat ini, kadang-kadang kita suka mengidolakan, memuliakan seseorang yang seharusnya tidak patut dimuliakan, seperti artis-artis.
Benar, Pak. gitu ya. Kalau artis kan, apalagi mahasiswi nih, hobi sekali kan, ya nggak, memuliakan artis. Nah itu memuliakan itu dengan cara memuliakan itu kan banyak versi. Ada dengan menempelkan fotonya, wow diulu-ulukan, ya mimpi dia lah sampai itu kan, itu tidak patut. Kalau kata tak patut ya. Kalau Upin kan. Nah jadi memuliakan itu boleh saja, tidak ada salahnya, tetapi tidak melebihi memuliakan Allah dan Rasulnya. Itu loh maksudnya gitu. Kita menghormati seseorang, kita patuh dengan seseorang, kita menghargai seseorang karena jabatannya seperti presiden, menteri, kita hargain rektor, dekan, ya wakil dekan, kaprodi, itu kita muliakan, tetapi tidak melebihi mulia kita terhadap Allah dengan Rasulnya gitu loh. Pertanyaan terakhir juga nih Pak, kan kita tahu bahwa generasi muda sekarang kan bisa dibilang minimnya menghormati Pak ya, menghormati Yes, orang tua, yes. mentaati maupun memuliakan orang tua gitu. Jadi gimana nih Pak cara menanamkan dan juga mengajarkan nilai-nilai menghormati atau memuliakan tersebut terhadap generasi muda pada saatnya Pak? Oke, di dalam begini Ilham, di dalam ilmu manajemen SDM ya, manusia ini memiliki sifat yang berbeda-beda, dinamis. Perilaku manusia itu dinamis, lingkungan dinamis, keluarga masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda. Keluarga Ilham, keluarga saya, keluarga yang teman-teman yang lain memiliki peran yang berbeda-beda. Nah, pola untuk menghargai, bagaimana menciptakan, meningkatkan orang SDM ataupun insan yang bisa menghargai orang lain itu tentunya diawali dengan iman gitu loh. Iman takwa kita ini. Kita merasa apa? Kalau kita merasa rendah di hadapan Allah, nggak mungkin kita mau merasa seperti kehebatan gitu loh, ya kan? Tapi kalau kita sombong, ya melebih-lebihkan seperti hebatnya, melebihi pada semuanya dari Allah, mau boro-boro dia mau menghargai orang lain gitu loh. Nah oleh sebab itu mahasiswa sekarang harus banyak-banyak berkaca, banyak-banyak tawadu, banyak-banyak beramal soleh, beriman, sehingga dia bisa menghargai orang lain gitu, ya kan? Apabila kita menghargai orang lain, insya Allah orang lain akan menghargai kita. Dan juga ada pepatah dalam bahasa Arab mengatakan man yasro yasud, siapa yang menanam dia yang menuai. Kalau kita menanam dengan cara menghargai orang lain dan baik, insya Allah orang pun akan menghargai kita dan baik. Kita sopan dan orang lain akan sopan. Kita menghargai, kita tidak menzolimi orang lain, orang tidak akan menzolimi kita, gitu kan? Kita menghargai orang lain, orang akan menghargai kita. Jangan kita peduli dan orang akan peduli dengan kita. Man yasro yasud, siapa yang menanam dia menuai. Menanam kebaikan akan menuai kebaikan. Menanam kejelekan, kezoliman akan menuai kezoliman pula. Seperti itu. Nah, mahasiswa harus paham terhadap kehidupan di dalam dunia saat ini. Mahasiswa kadang hanya berpikir menjalankan kehidupan saja tanpa memaknai hidup ini seperti apa gitu. Jadi saran saya perbanyaklah meningkatkan keimanan kita, bergaul dengan orang yang soleh, bergaul dengan orang yang mengerti dalam kehidupan, yang tahu tentang perkembangan kehidupan SDM. Dan kita harus ingat bahwasanya setitik ataupun sebiji zarah pun akan ada balasannya. Baik balasannya baik, buruk balasannya buruk. Jadi menghargai orang itu tidak ada salahnya. Kita hargain semua orang, pendapat orang, ya keinginan orang, ya kan, saling tolong menolong kan, ya kan? Kan ada ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Apa artinya? Ya tolong menolonglah dalam kebaikan gitu kan. Menghargai itu kebaikan loh, memuliakan orang juga kebaikan. Ya, jangan tolong menolong dalam kesesatan, kejahatan, kezoliman gitu kan. Jadi menghargai itu salah satu tindakan yang baik gitu. Tetapi tidak melebihi dari Nabi dan Allah, tentunya seperti itu. Itu aja sih. Hidup ini enak loh sebenarnya, menjalani hidup ini. Tenang, iman itu. Tetapi kadang-kadang kita saja yang membuat permasalahan hidup kita sendiri. Kita sendiri yang pusing, kita sendiri. Sebenarnya enak hidup ini, jalanin ya sesuai dengan aturan, akhlakul karimah. Nabi kita diturunkan sudah memberikan jalan yang terbaik, contoh tauladan yang baik. Gak ada lain yang salah gitu. Mungkin itu saja Ilham. Terima kasih gitu. Bapak atas Sama-sama. ilmu yang telah diberikannya kepada Ilham pribadi dan juga sahabat kuliner, dan juga ya, langsung
Langsung tutup. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Jan Estrada yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan sedikit ilmu, bahkan banyak Bapak, bukan lagi sedikit ilmunya, sudah banyak ilmu dan juga menambah wawasan kepada kami dan juga sahabat kuliner khususnya Ilham. Kami ucapkan terima kasih lagi Bapak. Pesan terakhir, ya, saya juga terima kasih kepada tim Korsa Kuliner IPPF Labs UIN Raden Fatah Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terima kasih atas waktu kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, terima kasih, sukses selalu untuk berbuat baik. Ya, pesan saya yang terakhir kepada mahasiswa UIN FEBI kita ini, selalu banyak-banyak bersyukur, berikhtiar, doa dan tawakal. Itu saja. Ya, kalau itu bisa dijalankan, hidup ini tentram, aman, sentosa, damai dan sebagainya gitu. Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas sarannya. Dan juga kami mengambil kesimpulan bahwa betapa pentingnya sikap menghargai dalam mencapai kemuliaan dalam kehidupan kita saat ini. Baik, saya Muhammad Ilham Zazili selaku moderator dan juga Bapak M. Jan Estrada Diem, HMD Par SEMSI selaku narasumber yang begitu hebat pada hari ini. Jika ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Jangan lupa saksikan kembali episode podcast kuliner selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.